Untuk generasi yang ke depan, untuk generasi gereja Tuhan, harus dilihat bagaimana generasi muda dapat melanjutkan masa-masa pembangunan rohani bagi gereja yang akan datang. Akan celaka, saya katakan, akan celaka jikalau gereja tidak melihat, tidak menatap ke depan bagaimana generasi sebagai penerima tongkat estafet itu memiliki spiritual kerohanian yang buta dari aspek intelektual, intelligence, demikian juga dengan aspek attitude, afektifnya, dan juga dari aspek keterampilan, skill atau kemampuan psikomotorik maksud saya. Ini akan celaka saudara-saudara ke depan kalau tiga aspek ini, knowledge, afektif, dan juga psikomotorik ini tidak terbina dan menghambat pertumbuhan perkembangan generasi muda. Yang saya ambil tiga ranah ini dari teori Benjamin Bloom ini sebagai orientasi pembinaan, pelatihan, pendidikan bagi generasi kita, bukan saja dari aspek pendidikan yang bersifat sekuler duniawi, tetapi juga yang terpenting adalah pendidikan secara rohani spiritual yang akan membawa kepada satu kehidupan iman yang bertumbuh. Kehidupan iman inilah dari dunia ini akan berpindah sampai kepada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Salomo dalam Amsal Sulaiman berkata, saudara-saudara, bahwa didiklah orang muda sejak dia muda. Agar supaya apa? Agar supaya pada masa tua dia tidak menyimpang. Pemazmur Daud berkata, dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih selain menjaga sesuai dengan firman Allah. Jadi firman Allah sebagai bahan ajar, materi pelajaran yang harus menjadi bahan ajar bagi generasi muda untuk dididik sesuai dengan firman Allah supaya pada masa tuanya dia tidak menyimpang. Timotius pada usia yang ke-15 tahun, dia adalah staf atau pengerja daripada Rasul Paulus. Paulus mengapresiasi Timotius dalam suratnya kepada Timotius bahwa iman yang dimiliki Timotius adalah iman yang hidup itu pada 3 level generasi, mulai dari neneknya Louis, ibunya Eunike, dan turun kepada Timotius. Sebuah kesuksesan dan keberhasilan iman Timotius yang Paulus lihat bahwa iman yang ada pada Timotius yang masih remaja itu, masih belasan tahun, itu begitu luar biasa, hidupnya begitu luar biasa. Sehingga apa yang Paulus pesankan, kuasailah dirimu, awasilah ajaranmu. Jikalau engkau memilih penilik jemaat, pilihlah yang sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh Paulus kalau kita baca dalam surat Timotius. Dan banyak sekali nasihat Paulus kepadanya. Dan itu bukan saja Paulus hanya melanjutkan, tetapi iman yang hidup itu sudah ada pada neneknya Louis dan juga ibunya Eunike, turun kepada Timotius. Sebuah pembinaan rohani, sebuah pembinaan pendidikan, edukasi yang sangat berhasil dari generasi datang kepada generasi.
Demikianlah saudara-saudara bagaimana generasi gereja Tuhan di akhir zaman ini, sejak Yesus ada dalam dunia ini, membangun sebuah gereja generasi yang berhasil.